Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga teman-teman sehat selalu dan terus semangat untuk belajar. Sekarang, kita akan belajar tentang jaringan pada hewan. Hewan memiliki 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan sekarang, kita akan belajar mengenai jaringan saraf. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah suatu jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan memindahkan rangsang pada hewan. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan saraf. Yang pertama, sel saraf memiliki sitoplasma yang panjang. Kedua, sel saraf disusun juga oleh neuroglia yang terintegrasi di sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, sel saraf terletak di seluruh bagian hewan. Fungsi sel saraf ada banyak sekali, di antaranya 1. Integrasi rangsang dan respon pada hewan. 2. Pengendalian gerak tubuh. 3. Penyimpanan dan pemrosesan informasi di otak. Sel saraf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu badan sel atau vadekeren dan penjuluran atau prosesus. Pada badan sel terdapat dendrit. Dendrit adalah serabut khusus yang bercabang-cabang yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls ke badan sel. Selanjutnya ada nukleus dan inti sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas neuron. Selanjutnya akson atau neurit yang merupakan serabut panjang yang dilengkapi sel penyokong dan berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lain melalui sinapsis. Pada penjuluran terdapat sel suan atau sel penyokong yang berfungsi menyediakan makanan untuk akson. Suan diselubungi oleh selubung myelin yang berguna untuk melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Suan terhubung satu sama lain karena adanya nodus Ranvier yang mampu mempercepat penghantaran impuls. Dan yang terakhir, pada penjuluran terdapat sinapsis. Fungsi sinapsis adalah sebagai penghubung antara neuron dan mengirimkan sinyal impuls ke neuron lain. Jadi, berikut ini gambar struktur penjuluran jika dilihat lebih dekat. Selanjutnya ada jenis-jenis sel syaraf. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Contohnya, organ reseptor adalah alat indera hewan. Yang kedua ada neuron motorik. Sel syaraf ini berfungsi menghantarkan impuls dari sistem syaraf pusat ke efektor. Contohnya, organ efektor adalah otot dan kelenjar. Ketiga ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Contohnya seperti otak dan sumsum tulang belakang hewan. Selanjutnya ada hasil pengamatan kelompok kami pada jaringan syaraf. Yang pertama menggunakan mikroskop elektrik dengan pembesaran mulai dari 200 kali hingga 400 kali. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 kali. Nah, dari pengamatan bisa kita simpulkan bahwa jaringan saraf merupakan kumpulan dari sel saraf yang terhubung satu sama lain. Pada salah satu pengamatan kami, kita bisa melihat struktur dari sel saraf, yaitu ada badan sel dan penjuluran. Selain itu, kita bisa mengidentifikasi salah satu ciri-ciri sel saraf, yaitu memiliki sitoplasma yang menjulur dengan panjang. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap materi ini, kami sudah menyiapkan beberapa latihan soal. Yuk, coba teman-teman kerjakan. Jawaban yang benar adalah A, karena organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah nukleus yang berfungsi untuk mengatur aktivitas pada sel.
Jawaban yang benar adalah C, yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem pusat. Nah, contoh reseptor itu seperti sistem indera pada hewan. Jawaban yang benar adalah B, karena sel saraf terletak di seluruh bagian pada hewan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.